Okay, we can begin. Okay, let's start with this 1, 2, 3. Oke, selamat malam guys. Jadi tadi sempat ada kesalahan teknis ya. Jadi kita ada lagi bincang Pesipena yang ketiga ini. Kita akan bicara tentang cerita di mana saat tahun pertama kuliah mendadak terkena pandemi, dan hari ini sudah dihadirkan 2 orang narasumber bersama saya, yaitu mahasiswa dari angkatan 2019 di Prodi Arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat malam untuk Mas Nanda dan Pak Listi. Malam juga Mas Pino. Malam Mas Pino. Oke, jadi sehat-sehat ya berdua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi Mas Nanda dan Mbak Listi ini bisa dikatakan bisa sebagai korban ya dari pandemi ini. Bukan korban yang sedikit mengalami kerugian, karena di tahun pertama mereka kuliah tiba-tiba badai yang bernama Corona ini datang. Jadi langsung itu menghambat perkuliahan, bukan hanya Mbak Listi dan Mas Nanda, tapi juga semua peserta didik di Universitas Amikom. Tapi yang membuat lebih absurd lagi, bahwasanya mereka dua itu adalah mahasiswa baru, di mana semestinya membutuhkan banyak adaptasi. Jadi pertanyaan saya, kita ke Mbak Listi, Women First ya. Reaksi awalnya ketika pandemi ini datang sehingga kita harus kuliah dari rumah itu bagaimana, Mbak? Kalau dari aku sih reaksinya ya excited gitu loh malahan. Karena kan dipikirnya hal baru gitu, terus kayak memang memikirkan kayak was-was juga kan, waktu itu kan benar-benar baru masuk Indonesia pandemi ini. Jadi tuh kayak was-was juga, ngeri juga kalau misalnya tatap muka. Jadi kayak mikir ya mungkin jalan terbaiknya emang online class, karena kayak hal baru gitu, jadi lumayan excited gitu loh untuk jalaninnya. Oke, mungkin Mas Nanda, gimana perspektifnya atau perasaannya ketika diberitahu bahwa kita harus studi from home? Jujur sebagai mahasiswa yang sudah melewati semester 1 yang berat, menurut saya awalnya gara-gara pandemi ini dan work from home, saya justru juga excited sama juga. Ya karena gitu, karena kita mahasiswa kan lebih senang lah kalau misalkan kita belajar dari rumah, karena lebih santai juga dan nggak perlu ke kampus capek-capek juga, karena yang jauh kan juga banyak rumahnya dari kampus. Jadi gitu, kayak excited aja gitu. Dan yang kedua juga ya was-was juga, karena awal itu kan juga lagi masuk-masuknya COVID di Indonesia, jadi ya ada was-was juga sih antara pulang atau tidak. Oke, jadi setelah langsung ya merasa senang kan bisa santai-santai di rumah, di rumah aja ya, dari lebih banyak waktu bersama keluarga. Istilahnya self time itu lebih banyak ya. Jadi pasti bukan hanya Mas dan Mbaknya yang merasa kaget ya, cuman semua peserta didik juga pasti kaget ya. Tiba-tiba kuliah ini yang awalnya 2 minggu, kita diperintahkan untuk kuliah daring secara online dari rumah, kemudian tiba-tiba diperpanjang dan hampir 3 bulan. Nah, sangat lama. Tentunya ada tantangan yang dirasakan ketika kuliah online di rumah, dan tentunya tantangan itu memiliki solusi. Nah, kalau dari Mas Nandanya, tantangannya apa dan kemudian solusinya untuk mengatasi itu apa? Kalau dari saya pribadi, tantangan terberatnya, kalau saya ini tipe orang yang kayak belajar sesuatu itu harus dengan diskusi tatap muka secara langsung ya Mas. Karena menurut saya itu cara belajar yang paling efisien dan efektif. Dan ya berbeda sekali kalau kita study from home seperti ini, kayak kita nggak bisa diskusi langsung. Walaupun ada kayak Google Zoom atau Meet, itu rasanya kayak beda aja gitu, kayak tatap muka langsung.
Dan juga hambatannya juga ke diri sendiri sih Mas, rasa males kayak gitu, lebih males aja, lebih mau tiduran daripada kerjaan tugas gitu kan. Dan solusinya ya balik lagi ke diri kita sendiri, kalau harus lebih giat lah, harus lebih mandiri, harus lebih bisa apa-apa sendiri, karena kan juga kita nggak bisa ngandelin teman dalam situasi seperti ini kan, seperti itu. Mungkin Pak Listi mau memberi tambahan atau mempunyai tantangan yang berbeda menurut Mbak Listi sendiri? Kalau dari aku sih, tantangan terberat ya diri sendiri, itu benar tadi kata Nanda. Jadi karena study from home itu tuh vibes-nya, feel-nya gitu tuh beda sama tatap muka biasa gitu loh. Jadi kayak lebih ngerasa males, bener kayak kata Nanda tadi, lebih pengen tidur-tiduran, terus kayak susah ngatur waktu, padahal waktunya tuh banyak, tapi kayak susah ngaturnya gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi terus solusi solusinya ya mengatasinya gimana? Bener, kayak yang dibilang Nanda sama sih. Jadi kayak balik ke diri sendiri, gimana cara ngebuat suasana study from home ini kayak vibes kuliah biasa gitu. Oke, Lebih sadar gitu. Jadi Mas dan Mbaknya ini berusaha untuk beradaptasi dengan keadaannya. Lebih ke seperti itu Mas, adaptasi. Tentunya tidak selamanya sebuah cerita buruk endingnya selalu buruk atau perjalanan selalu buruk. Pasti ada sisi positifnya dari kuliah daring ini. Ya. Sisi positif yang paling dirasakan oleh Mbak dan Masnya. Dari Mbak Listi dulu deh. Sisi positifnya dari aku, ya kayak gimana cara biar aku tuh bisa tetap fokus, terus aktif walaupun online class. Kan kalau online class walaupun pakai Zoom atau Google Meet tetap ada kayak pembatas gitu loh buat diskusi. Nah, jadi kayak gimana sih caranya biar bisa lebih fokus dan aktif. Jadi sisi positifnya kayak lebih bisa belajar gitu loh. Kayak gimana cara manage stres, kayak karena kan tugasnya banyak, tapi kita nggak bisa dapat inspirasi karena kita bisa keluar gitu. Kalau dari aku sih. Oke, dari Mbak lagi, sorry, waduh salah sebut terus nih, Mas Nanda, yang ganteng nih. Sebetulnya kalau menurut saya sisi positifnya sebetulnya sama kayak kita kuliah biasa sih, kayak kita harus lebih lagi untuk memanage waktu, karena rasa malas tadi yang buat kita lebih berat lah istilahnya. Manage waktu juga manage mood kita untuk bisa ikut kelas, walaupun itu kita lagi ngantuk atau apapun, tapi balik lagi kita yang harus sadar lah, paling enggak kita yang harus berubah. Oke. Jadi sebenarnya sisi positifnya itu kebanyakan berasal dari pengalaman kita ketika kita berada dari rumah ya. Dalam artian dengan lebih banyaknya waktu, dengan stres yang banyak, kita jadi lebih bisa memanage itu semua. Kemudian sebenarnya kuliah dari rumah juga kan stamina kita lebih bisa dijaga ya, meskipun tugasnya banyak juga kan pastinya, Mas dan Mbaknya. Saya juga ada tambahan positifnya dari kuliah online ini, ya kita jadi tahu kayak kayak gini kuliah online itu, kayak gini pembelajaran dari ya, kayak gitu. Karena apakah Oke, jadi menarik nih dari Mas Nanda nih. Pertanyaan untuk Mbak Listi juga ya, untuk berdua. Jadi awalnya kan bilangnya excited kan, kemudian setelah perjalanannya berubah nggak reaksi itu? Sangat sih. Karena faktor terlalu lama itu sih Mas. Ya. Dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Oke, jadi sebenarnya ini terjebak dalam situasi ya, maksudnya kayak di prank gitu ya, rasanya. Excited. Ya benar. Kan sekarang kan lagi heboh-heboh kan prank secara langsung, tapi sekarang kan kita di prank oleh corona ya. Ya bukan maksud untuk, tapi ini yang sarkasme lah, tapi kan setidaknya bahasa sederhananya kayak gitu. Kita awalnya kita excited, kemudian kita tiba-tiba harus beradaptasi dengan keadaan ini. Oke, mencoba. Oke, yang jelas meskipun tantangannya terasa berat di tengah pandemi,
di sisi lain kita harus fokus dengan kuliah kita, di sisi lain kita harus fokus dengan kesehatan kita, kemudian berbagai sektor juga kena. Nah, istilahnya corona ini sebagai ya kayak seperti yang saya bilang tadi kan badai ya. Yes. Nah, meskipun ini menjadi sebuah badai, tentunya kan masih ada harapan dan apakah prospek dari Mas dan Mbak berdua itu berubah? Gimana prospek kuliahnya ke depan meskipun tahun pertama ini dilanda pandemi? Dari Mbak, dari Mas Nanda, ya silakan Mas. Kalau saya sih prospeknya masih sama seperti pertama masuk kuliah. Saya masih ada passion untuk tetap mengikuti apa yang dari awal saya mau sih. Dan harapannya juga ya semoga IP nggak turun, semoga nilai-nilai juga tetap bertahan lah, paling nggak turun juga. Dan juga harapannya ke depan juga ya semoga cepat berlalu ini semua dan kita semua kembali beraktivitas seperti normal. Dari Mbak Listi deh. Sama sih, harapannya juga semoga ya IP-nya nggak turun, nilai-nilainya juga aman, terus kayak yang paling penting sih semoga materi-materi yang dikasih pas pandemi ini tuh nyangkut gitu loh, maksudnya bisa terserap gitu loh, nggak cuman IP doang yang bagus, tapi materinya tuh juga bisa masuk gitu loh. Itu sih. Oke, mungkin sebelum saya close ya, ada pertanyaan ekstra nih untuk Mbak dan Oke, Mas siap. berdua. Udah bisa beradaptasi nggak dengan situasi sekarang? Ya, sebelumnya saya ngomong dulu arsitektur itu kan otomatis kan belajar tentang bagaimana kita harus bersosialisasi juga, karena sebenarnya arsitektur itu erat kaitannya dengan interaksi sesama kita yang sedang pada arsitektur. Oke, jadi benar-benar. Oke, sulit nggak kalau studi from home ini? Sulit banget atau sulitnya dikit-dikit? Kalau misalnya sulit, apa yang dirasakan paling sulit? Seandainya misalnya tugas apa gitu maksudnya? Dari Mas Nanda deh. Yang hal paling sulit, yang pertama melawan rasa malas dan juga apa ya, kayak materi-materi yang dikasih gitu, kayak misalkan nih saat ada dosen yang ngasih materi tapi dia tidak menjelaskan, itu kayak ya bagi kami itu kayak susah gitu. Jadi kayak kita butuh penjelasan dan interaksi juga gitu sih Mas, yang kurang dari Oke, dari Mbak Listi. Iya sih. Jadi kayak sama, ya? sama. Jadi kayak ya lebih ke materi-materinya gitu-gitu loh. Oke, tapi tetap optimis kan Mbak dan Mas berdua meskipun tahun-tahun ini tetap Mas, optimis. Oke, thank you atas waktunya karena sudah menemani saya dalam diskusi pada malam hari ini. Sama-sama Mas Dino. Sama-sama. Sebelumnya saya ingin memberi pesan kepada adik semua, bukan hanya pada adik-adik saya berdua ini yang tahun pertamanya sedang kuliah tapi tiba-tiba dilanda pandemi, bahwa kita harus tetap optimis. Karena di balik sebuah cerita itu pasti ada sisi positif meskipun ada sisi negatifnya. Yang kita harus lakukan itu tetap optimis. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya pada malam ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.